And I believe Tyson's the only man capable of beating him at his own game, and I think that's how you do beat him. His ring generalship and ring craft on 2 occasions, I think he's top 2. Tahun 2024 baru dimulai dan di tahun ini para penggemar tinju akan disuguhkan pertarungan super fight antara Tyson Fury versus Alexander Usyk yang akan digelar pada tanggal 17 Februari yang akan datang yang digelar di Arab Saudi. Pertarungan yang akan memperebutkan 4 sabuk sekaligus di kelas berat ini sebelumnya masih diragukan banyak orang akan kembali tertunda. Namun setelah Fury memberikan konfirmasi resminya bahwa pertarungan dipastikan akan terjadi dan tidak ada lagi alasan lain untuk membuatnya tertunda, akhirnya kepuasan penggemar pun terlaksana juga untuk melihat siapa yang sebenarnya menjadi raja yang sesungguhnya di kelas berat. Dan tentunya para penggemar telah memiliki jagoannya masing-masing. Dari kedua petarung ini siapa nantinya yang akhirnya memenangkan pertarungan mereka. Namun meski demikian ada baiknya kita telusuri bagaimana para petinju profesional memprediksi pertarungan ini. Siapapun yang menang akan menjadi raja di 4 divisi kelas berat yang tak terbantahkan sejak petinju Inggris Lennox Lewis mengklaim kehormatan ini 25 tahun yang lalu dari tangan Evander Holyfield. Tyson Fury sebagai juara di kelas WBC dan lineal akan mempertaruhkan 2 sabuknya melawan Alexander Usyk yang telah mengklaim 3 sabuk IBF, WBA, dan WBO. Sebelumnya telah terjadi penundaan 2 bulan lalu. Dan dengan jadwal yang sudah dipastikan terjadi di Arab Saudi ini, seorang petinju di kelas berat yang gagal meraih kemenangan gelar sementara WBO dari Zhilei Zhang pada tahun lalu, Joe Joyce, memiliki pemikirannya sendiri mengenai bagaimana kedua petarung ini bertanding dan apa yang mungkin akan terjadi di antara mereka, yang pada akhirnya akan memasuki ring tinju pada tanggal 17 Februari yang akan datang. Dalam tanggapannya, Joe Joyce tampaknya kesulitan memberikan pemikirannya, yang akhirnya dia memutuskan jika pertarungan 2 raja di kelas berat ini akan menggelar pertarungan ulang setelah laga di Arab Saudi tersebut. Ini adalah pertarungan yang ingin disaksikan semua orang dan itu akan terjadi lebih cepat. Kemudian pertarungan Francis Ngannou pun terjadi. Tyson Fury lebih tinggi dan memiliki jangkauan yang lebih jauh, namun Usyk melepaskan lebih banyak tembakan dan lebih terampil dalam posisi kidal, dan pertarungannya 50 banding 50. Aku tidak yakin siapa yang akan menang, tapi akan ada pertandingan ulang, katanya seperti dikutip dari DAZN. Dari gambaran yang telah diberikannya ini, Joyce jelas memberikan prediksinya bahwa pertarungan itu akan berakhir dengan hasil imbang, sehingga akan digelar kembali pertarungan ulang di antara keduanya. Namun untuk yang kali ini tampaknya perkiraan itu akan berbeda. Pasalnya mantan juara yang pernah dikalahkan Usyk, Anthony Joshua, mengklaim yang sebaliknya dengan menyebutkan bahwa petinju Ukraina itu akan berhasil mengalahkan The Gypsy. Joshua yang pernah kalah dari Usyk dengan keputusan split decision sebagai pertandingan ulang dari pertarungan pertama mereka yang digelar setahun sebelumnya, di mana pada saat itu Joshua juga kalah melalui keputusan mutlak. Dianggap telah memiliki pengalaman melawan Alexander Usyk. AJ ditanya siapakah yang memiliki peluang untuk menang antara Fury dan Usyk di pertandingan super fight tersebut, dan Joshua pun membeberkan alasannya dengan mengatakan, I really want to be here for that fight, and I don't know, you probably heard it a few times, but I've fought Usyk. I think he's a phenomenal fighter, and I think he's got a great team around him, honestly. And you're only as good as your team, but I think he's got a really good team around him. After being in the ring with him and studying him, still studying him now, I think that he's the one to edge it. Probably because I've experienced his ring generalship and ring craft on 2 occasions, and I think he's top 2. Penjelasan dari Joshua ini tampaknya wajar untuk dijadikan pedoman,
karena biar bagaimanapun juga petinju 26 tahun ini telah berbagi keterampilan di ring tinju dengan Usyk sebanyak 2 kali pertarungan, yang tentunya AJ mengetahui di mana letak dari keperkasaan Alexander Usyk, hingga dia berani memberikan keberuntungan kepada petarung Ukraina tersebut. Akan tetapi sangat berbalik sekali dengan petinju yang baru saja dikalahkannya, Otto Wallin, di mana dari keduanya antara Joshua dan Wallin sama-sama pernah mengalami pertarungan dengan salah satu dari juara kelas berat tersebut, dengan Otto Wallin yang juga pernah bertarung dengan Tyson Fury pada tahun 2019 untuk kemenangan Fury dengan kartu skor. Dan ketika ditanyai bagaimana pandangannya untuk pertarungan kejuaraan kelas berat Fury versus Usyk, Wallin mengakui betapa bagusnya permainan yang dilakukan petinju Ukraina tersebut. Meski di ujungnya Wallin sulit memberikan keunggulan buat Usyk yang dijelaskannya dengan mengatakan, "Well, I got a lot of respect for Usyk, especially now after being in with Joshua. He's done a really good job with Joshua. So I think that would be a really good fight. I always said that I think that Tyson's gonna win, and I'm gonna stick to that. But it's heavyweight boxing. You never know. Usyk is an extremely good fighter. Tyson is good, and we'll see. I still go with Fury, but I think it would be a very good fight. If Usyk can beat Fury, then that's really an amazing career that he's had." Fury yang dikenal dalam penampilannya sebagai petarung yang rumit dengan pergerakan seperti seorang pria yang jauh lebih kecil, namun belakangan telah beralih ke gaya bergerak agresif sejak kembalinya Fury dan bermitra dengan pelatih Sugar Hill Stewart. Meski demikian, bagi mantan teman sparring Usyk yang mengalami geger otak ketika melakukan pelatihan dengan petinju Ukraina tersebut, menyarankan agar Fury jangan menggunakan bentuk permainannya dari apa yang seperti telah dilakukannya ketika menghadapi Deontay Wilder. Karena menurut Dave Allen, Alexander Usyk bukanlah petinju yang dengan gampang untuk diberikan tekanan, karena menurutnya The Cat sebaliknya malah lebih ahli dalam hal melakukan penekanan seperti itu yang dijelaskannya dengan mengatakan, I spent a lot of the round trying to put pressure on him, trying to bully him. It didn't work. He's a master at that. He's been doing that for years. We've been doing that for years. So I think you've got to train. I think you've got to throw lots of spins, lots of movement. You've got to antagonise him. That's what Usyk is. He's not physically strong. He's not the biggest puncher. This is where he wins the fight. And I believe Tyson's online capable of beating him at his own game. I think that's how you do beat Usyk. Kedua pria ini sekarang berlatih keras untuk pertarungan mereka di Arab Saudi. Namun selain dari tanggapan yang telah diuraikan dari beberapa petinju tersebut, keraguan banyak orang masih terlihat kepada Fury untuk mampu mengalahkan Usyk, yang mana ini dikarenakan pertarungannya dengan mantan juara UFC Francis Ngannou, meski dengan Fury mampu memenangkannya dengan keputusan yang kontroversial. Meski demikian, pada Februari nanti dipastikan ada sang raja sesungguhnya di divisi kelas berat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.